disebut-sebut sebagai bisnis yang udah sunset, ternyata di update kinerja keuangan terakhir, laba produsen rokok ini tumbuh ratusan persen dari kinerja tahun sebelumnya. Dan menariknya lagi, ada dua investor besar asing yang diam-diam mulai akumulasi GGRM nih, saat harga sahamnya lagi rendah-rendahnya belakangan ini. Nah, mumpung masih baru banget nih, tanggal 31 Juli kemarin rilis laporan keuangan kuartal 2-nya, yuk langsung kita bedah aja biar nggak ketinggalan. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisis saham, ada masa investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham GGRM. Seberapa menarik fundamental dan valuasinya, dan kira-kira apakah masih berpotensi mantul lagi nih harga sahamnya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan laba naik ratusan persen. Sahamnya mulai dilirik asing. Saham GGRM, harapan di emiten sunset, analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 2 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, nama PT-nya adalah PT Gudang Garam Tbk, kode sahamnya GGRM, dan ini merupakan logo perusahaan mereka. Nah, kalau kita lihat dari sejarah dirikannya, GGRM ini sebenarnya sudah didirikan cukup lama nih, yaitu sekitar tahun 58, atau dalam artian sudah 65 tahun nih beroperasional di Indonesia. Nah, buat IPO sendiri juga tergolong cukup lama ya, sejak tahun 90, atau dalam artian sudah 33 tahun kita bisa transaksikan jual beli sahamnya di bursa kita. Nah, per video ini dibuat di tanggal 5 Agustus ya, tahun 2023, kepemilikan masyarakat GGRM ada di angka 14,45% nih. Nah, angka 14%-an ini tergolong cukup oke lah ya, cukup banyak tapi nggak kebanyakan banget. Jadi pemegang saham pengendali itu masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si GGRM. Nah, selanjutnya dari sisi market cap sendiri per video dibuat, GGRM ada di angka 49 triliun rupiah nih. Jadi untuk angka 49 ini tergolong gede ya, dan sudah bisa dikatakan sebagai blue chip juga karena angkanya sudah di atas 40 triliun rupiah. Nah, dengan market cap sebesar ini, maka GGRM memang bukan perusahaan kaleng-kaleng atau perusahaan gorengan ya, bukan, karena angkanya sudah gede sekali dari sisi market cap-nya. Nah, lanjut, seperti kita tahu, Gudang Garam ini kan terkenal ya di kalangan masyarakat dalam hal produksi rokok. Nah, kalau kita bedah laporan keuangannya, mereka juga menyertakan segmentasi revenue mereka nih, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rokok yang menyumbang 99% ya dari total penjualan, dan ternyata ada 1% lagi yaitu menjual kertas karton. Cuman memang kertas karton ini kecil banget ya, kontribusinya cuma 1%. Ya bisa kita katakan aja lah kalau 100% penjualan si GGRM ini berasal dari penjualan rokok ya. Nah, lanjut terkait dengan informasi pembagian dividen, Gudang Garam ini termasuk yang rutin bagi dividen nih. Dengan angka dividen yield-nya itu berkisar di angka 5-6% setiap tahunnya. Jadi buat teman-teman dividen hunter lumayan ya, dapat 5-6% setiap tahun dibandingkan dengan deposito yang mungkin di under 5% untuk pendapatan tiap tahunnya. Nah, lanjut di sini saya mau nampilin beberapa produk-produk dari Gudang Garam ya, yang tentunya adalah rokok ya. Nah, karena kebetulan saya pribadi bukan seorang perokok, jadi saya kurang tahu nih dari segi rasa ataupun harga, kira-kira apa pembeda dari setiap produk rokok ini. Nah, mungkin ada dari teman-teman ngerokok yang cukup familiar ya, atau mungkin sering juga belanja rokok dari produknya GGRM ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari segi kategorisasinya ada yang handmade ya, ada yang machine made, ada juga yang machine made yang low tar juga di sini. Dan selain 3 model kategori yang ini, ada juga produk-produk yang lainnya juga ya, seperti yang ini. Contohnya misalnya Gudang Garam Deluxe. Nah, kalau lihat dari packagingnya, mungkin ini versi dari premiumnya ya. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang suka ngerokok, mungkin boleh tulis di kolom komentar ya, kira-kira dari produk-produk Gudang Garam ini mana yang paling laris dan kenapa produk itu yang lebih laris. Nah, lanjut masih terkait dengan fakta menarik di Gudang Garam ya, yaitu saya menemukan adanya berita terkait dengan investor kakap ya atau kelas besar itu mulai akumulasi saham Gudang Garam. Nah, ini kebetulan berita sudah sejak dari 8 Mei ya tahun 2023, dan kalau kita coba lihat rincian ya dua investor ini dalam artikelnya, yang pertama ada BlackRock Inc ya. Nah, ini perusahaan yang sudah besar sekali namanya di US sana, atau mungkin bisa dikatakan yang terbesar juga ya. Dan kalau kita coba baca artikel di sini, BlackRock ini sudah mulai akumulasi saham Gudang Garam sejak bulan Februari ya. Bulan Februari di sini beli, lalu kemudian tambah lagi di bulan Maret, lalu tambah lagi di bulan April. Nah, selain BlackRock ini, ada juga satu investor kelas akap US sana ya, yang namanya Vanguard Group Inc. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, bisa search juga ya, googling mandiri ya, Vanguard Group Inc. Ini perusahaan yang udah cukup gede juga ya. Nah, Vanguard Group ini sudah terdata mulai ngoleksi saham GGRM juga di bulan Februari ya, lalu kemudian beli lagi di bulan Maret dan hingga saat ini.
Nah, jadi sebenarnya ada apa nih soal gudang garam ini sehingga investor-investor besar di US sana itu mulai melirik gudang garam. Padahal kinerjanya seperti kita tahu itu kan emiten gudang garam produksi rokok yang katanya sudah mulai sunset atau udah mulai nggak menarik lagi nih buat prospek masa depannya. Nah, maka dari itu nanti kita akan coba lihat ya bedah kondisi fundamental dan valuasinya di belakang nanti. Nah, lanjut saya mau tampilin juga ya pergerakan harga saham gudang garam nih selama setahun terakhir atau year to date. Nah, di sini kalau kita lihat di awal tahun itu berkisar di antara 17 ribuan ya per lembar sahamnya. Sedangkan per video dibuat di tanggal 5 Agustus di tahun 2023, harga sahamnya sudah mulai mantul dan balik ke harga Rp25.475 per lembar sahamnya. Atau dalam artian sudah naik kisaran 40% plus-plus nih secara year to date. Dan kalau kita misalnya mau pakai analisa teknikal sederhana aja gitu ya, nah, harga saham di saat ini itu kurang lebih sudah mendekati garis supportnya ya. Jadi memang berkisar di harga 25 ribuan ya untuk garis support dari gudang garam ini kalau dilihat sekilas. Dan kalau teman-teman perhatikan, harga saham gudang garam ini pernah mencapai puncak tertingginya itu di harga 92.000 per lembar saham. Nah, nanti kita akan coba bandingkan dengan kinerja fundamentalnya di update yang kuartal 2 tahun 2023 ini. Apakah ada potensi kenaikan harga saham yang didukung oleh kinerja fundamental yang mungkin membaik di tahun 2023 ini? Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham GGRM di tahun 2023. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri buat memudahkan saya nganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti ya, semua emiten termasuk saham IPO juga dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas, ada revenue, ada gross profit, ada operating profit, dan net profit. Ada juga data neracanya seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan juga ada data arus kasnya ya, seperti from operation, investment, dan financing. Beserta dengan rasio-rasio analisa fundamental penting lainnya yang memudahkan kita buat menganalisa tentunya. Oh iya, just info, untuk yang update kuartal 2, RDV-nya sudah rilis ya, dan sudah ada hampir 700 data kuartal 2 emitennya. Nah, buat teman-teman yang tarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita bakal pakai. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Dan kita tinggal ketik aja kode saham yang mau kita analisa, GGRM, dan kita tinggal tekan enter aja. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu 5 tahun terakhir. Sudah yang update kuartal 2 tahun 2023, dalam waktu 5 tahun terakhir, tahun 2023 sudah disetahunkan dan semua sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang, kalau kita mau compare kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi profitabilitas GGRM dulu ya. Nah, di sini ada 4 komponen, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Nah, kalau kita lihat dari secara kinerja year on year-nya, ini ada yang menarik nih soal GGRM. Di mana soal revenue di tahun 2022 dibandingkan dengan potensi di tahun 2023 yang sudah disetahunkan, ada potensi penurunan kinerja revenue sebesar 10%. Dari yang kemarin itu 124 triliun ya pendapatannya, lalu berpotensi turun ke 111 triliun rupiah. Nah, kenapa saya bilang berpotensi? Karena di tahun 2023 ini datanya sudah di-annualize. Nah, di-annualize itu karena sekarang datanya kuartal 2, jadi dikalikan 2 ya, atau disetahunkan. Dengan asumsi tentunya di kuartal 3 dan kuartal 4 kinerjanya kurang lebih sama dengan kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun ini. Jadi kalau kinerjanya berlanjut, ada potensi penurunan revenue sebesar 10% nih. Nah, lanjut, meskipun turun, tapi ada yang menarik, di mana gross profitnya bukannya ikutan turun, malah ada berpotensi mencatatkan kenaikan nih sebesar 43%. Dari 11 triliun naik jadi 15,8 triliun rupiah. Dan nggak tanggung-tanggung ya, kenaikan ini juga didukung oleh operating profit yang berpotensi naik 131 rupiah, dan dari sisi net profitnya bahkan berpotensi naik sampai 137% ya, dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kinerja net profitnya 2,7 triliun, sedangkan di tahun 2023 berpotensi 6,5 triliun rupiah. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat grafiknya aja ya. Di mana di tahun 2019 ke tahun 2020 dari sisi yang warna biru, revenue itu mengalami peningkatan. Lalu kemudian masuk ke tahun 2021 juga masih mengalami peningkatan ya. Di tahun 2022 sudah mulai seret ya, mengalami penurunan sedikit. Dan di tahun 2023 bahkan turunnya berpotensi lebih jauh lagi ya. Nah, ini menarik ya. Kalau kita perhatikan di tahun 2020 itu kan ada pandemi COVID-19. Di mana yang katanya itu ada lockdown, lalu kemudian daya beli konsumen itu ikutan turun. Tapi di sini menariknya dari sisi penjualan itu malah naik untuk GGRM. Nah, di tahun 2021 pandemi mulai melandai, 2022 mulai membaik, malah di sini yang unik adalah revenue-nya malah turun ya di tahun 2022. Bahkan tahun 2023 yang katanya sudah pemulihan ekonomi, revenue-nya makin turun lagi. Nah, penurunan kinerja ini nggak terlepas dari berita yang cukup menarik yang beredar belakangan ini ya, di mana ada produsen rokok yang menjual rokoknya dengan harga yang lebih murah nih dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Kalau teman-teman tahu, sahamnya itu adalah WIIM ya, atau Wismillah. Nah, Wismillah ini sebagai kompetitor katanya menjual produk rokoknya itu lebih murah, sehingga pasar-pasarnya mulai
beralih nih dari gudang garam pindah ke Wismilak. Dan hal itu menyebabkan revenue-nya jadi turun di tahun 2023 ini. Nah, cuman meskipun turun, biasa kan yang concern investor ya net profit gitu ya. Di sini menarik karena naik sampai 100% dan kenaikan net profit ini didukung oleh gross profit ya yang warna oranye ini. Di mana tahun 2022 ke tahun 2023 yang warna oranye gross profit itu naik. Nah, kenaikan ini menunjukkan adanya efisiensi biaya bahan baku. Nah, jadi si GGRM ini di tahun 2023 sepertinya berhasil nih menekan biaya produksi yang akhirnya meningkatkan net profit perusahaan. Cuman sayangnya dari sisi revenue-nya masih turun nih, yang berarti paksa pasarnya mulai kerebut. Oke, dari sisi profitabilitas nggak ada masalah ya. Untuk net profit masih menarik untuk GGRM, tapi buat revenue-nya aja yang saya masih concern. Karena dari sisi market share, itu mulai kegerus pelan-pelan. Dan ini bukan merupakan hal yang bagus ya, karena kalau setiap tahun ke depan tergerus terus, ya lama-lama habis juga dari sisi profitabilitasnya si GGRM ini. Nah, lanjut bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan ya? Kita bisa lihat di grafiknya sebelah kanan sini. Kita lihat dari aset ada berpotensi penurunan nih sebesar 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau utang turun itu bagus ya, berarti ada kemungkinan gagal bayar atau bangkrut itu semakin kecil. Dan di sini yang menarik dari sisi modal itu adanya peningkatan. Berarti masih sehat ya. Untuk hutangnya turun, modalnya naik. Dan kalau kita lihat grafiknya juga ya, neraca di bawah sini, komposisi modal atau yang warna abu-abu ya, ekuitas ini selalu lebih tinggi nih posisinya dibandingkan yang warna oranye atau hutang. Yang artinya modalnya selalu lebih banyak dibandingkan hutangnya. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Karena berarti potensi bangkrut atau gagal bayar itu sangat kecil buat gudang garam ini. Jadi tergolong sehat untuk neracanya si GGRM. Lanjut bagaimana dengan kondisi arus kasnya ya. Kita bisa lihat ke bagian kanan sini. Arus kas ada 3 komponen juga ya, operation, investment, dan financing. Kita akan coba lihat dari sisi operation dulu yang warna biru. Nah, untuk warna biru ini kita bisa lihat grafiknya angkanya positif terus ya. Nah, kalau arus kas operation angkanya positif, itu merupakan tanda yang bagus nih. Artinya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan duit yang keluar di tahun itu. Cuman di sini yang cukup disayangkan dari sisi arus kas meskipun positif, tapi angkanya terus turun ya. Dari yang tertinggi di tahun 2020 mencapai 17 triliun ya duit masuk, tapi di tahun 2023 yang April kuartal 2 baru 1 triliun aja nih. Kalau misalnya disetahunkan ya jadi 2 triliun, itu pun masih jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya kinerjanya. Jadi dari sisi arus kas perlu diwaspadai juga ya operationnya. Nah, lanjut ke bagian investment ya, baris yang kedua atau yang warna oranye di sini. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir kinerjanya angkanya negatif terus. Dan ini juga merupakan hal yang bagus ya kalau buat investment. Nah, investment ini kalau angkanya negatif berarti ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi di tahun tersebut. Seperti yang kita tahu ya, investasi itu kan tujuannya baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi bagus kalau angkanya minus-minus. Dari sini kalau kita lihat investmentnya juga konsisten, lumayan gede-gede ya. Jadi bagus juga, nggak masalah untuk investmentnya cukup ideal untuk GGRM. Lanjut bagaimana dengan kondisi arus kas financingnya atau yang warna abu-abu di sini. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir itu kondisinya minus-minus terus dan ada 1 tahun terakhir yang angkanya positif sendiri. Nah, kalau buat yang financing, kita harapannya itu angkanya negatif juga nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar buat aktivitas lunasin hutang atau bagi dividen. Nah, kalau angkanya positif, berarti kemungkinan perusahaan ada ngambil utang ya di tahun tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tahun 2023 itu angkanya positif, meskipun positif, tapi masih kecil ya. Jadi tergolong masih cukup ideal juga nih untuk arus kas financingnya si GGRM. Jadi arus kas juga nggak masalah, cuman yang saya pertimbangkan adalah operationnya ya. Kenapa di sini makin lama makin turun trennya. Nanti kita bisa lihat update-nya lagi. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana dengan perhitungan rasio-rasio perusahaan. Yang pertama kita masuk dari sisi profitability margin-nya dulu ya. Ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Kita bisa lihat kinerja selama 5 tahun terakhir ternyata trennya menurun ya. Sempat tertinggi di tahun 2019 yang warna biru ini, gross profit mencapai 21%, sekarang tinggal 14% aja. Padahal bisa dikatakan pandemi udah mulai berakhir, ekonomi sudah mulai pulih, tapi kinerjanya masih belum balik nih ke kondisi sebelum pandemi. Bahkan masih lebih kecil ya, pada saat pandemi masih 15%, sekarang malah tinggal 14% buat gross profit marginnya. Operating profit margin dan net profit margin juga trennya kurang lebih sama ya, sama gross profit margin sempat turun, dan sudah mulai berbalik arah tapi masih belum balik ke kondisi sebelum pandemi lagi. Nah, apalagi untuk net profit margin ini cuma 6% doang ya, saat ini masih di bawah 10%. Jadi ibaratnya menjual produk 100 juta, untung bersihnya cuma 6 juta aja. Nah, kenapa perusahaan rokok meskipun basis konsumennya besar ya di Indonesia, tapi net profit marginnya bisa kecil banget seperti ini? Karena memang ada isu yang memberatkan ya untuk produsen rokok terkait dengan pita cukai. Setiap tahun itu pemerintah selalu menaikkan biaya pita cukai ya. Dan kalau teman-teman bedah laporan keuangannya, biaya pita cukai ini merupakan beban yang paling tinggi nih dibandingkan dengan beban bahan baku rokok itu sendiri. Dan karena setiap tahun itu pemerintah selalu berusaha untuk naikin pita cukai, maka jadi banyak orang yang mengatakan kalau bisnis rokok itu sudah mulai sunset. Karena lama-kelamaan beban bahan bakunya akan terus digerus ya sama pita cukai dan sebagainya. Oke, jadi kesimpulan untuk profitability margin masih belum sehat ya, belum balik ke kondisi sebelum pandemi, masih belum menarik sebenarnya ya di April kuartal 2 ini. Kita lanjut bagaimana dengan kondisi ROE-nya atau return on equity. Nah, sini kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir ternyata juga mirip ya sama profitability margin tadi, di mana di tahun 2023 terakhir angkanya masih belum lebih baik dibandingkan saat pandemi kemarin. Pandemi kemarin 13%, sekarang masih 11% aja nih untuk ROE-nya. Padahal di tahun 2019 kemarin sempat ROE-nya itu di angka 21% ya.
Jadi memang kondisi saat ini masih bisa dikatakan belum pulih sih untuk produsen rokok GGRM terutama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian rasio debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modal. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir grafiknya masih bagus ya, cakep. Semua di bawah 1 semua. Pernah tertingginya di 0,5, tapi sekarang sudah turun lagi ya, bagus ke 0,44. Nah, ini artinya tingkat hutang perusahaan itu cuma 44% dari modalnya aja ya, berarti cukup sehat. Kemungkinan gagal bayar di sini cukup rendah buat GGRM. Jadi GGRM masih good untuk rasio valuasi debt-nya ya. Kita lanjut ke bagian informasi pembagian dividen ya. Nah, seperti yang saya katakan, GGRM ini tergolong yang rutin bagi dividen nih. Kalau kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir itu rutin bagi dividen. Tapi memang kalau kita perhatikan ada polanya ya, yaitu angkanya mentok di Rp2.600 per lembar sahamnya. Kemudian di tahun 2021 ada penurunan kinerja, otomatis dividennya ikutan turun. Di tahun 2022 tadi juga anjlok ya kinerjanya, sehingga dividen dibaikan pun juga anjlok ke Rp1.200 aja. Nah, di sini ada hal yang menarik ya, meskipun dividen per share-nya itu turun, tapi kalau kita lihat dividen yield-nya, itu ada malah trennya itu naik ya. Dimana yang awalnya di tahun 2018 itu cuma 3% yield-nya, tapi di tahun 2022, di mana tadi itu ada penurunan kinerja, malah yield-nya naik ya ke 6,67%. Nah, ini gimana ceritanya? Dividen yang dibaikan turun, tapi dividen yield-nya naik. Ya, tentunya dikarenakan harga sahamnya yang turun cukup signifikan ya di tahun 2022 kemarin. Nah, penurunan harga saham yang sangat signifikan itu bisa menyebabkan dividen yield-nya jadi naik. Bayangkan aja, tadi harga tertingginya sempat di Rp90.000 ya per lembar sahamnya GGRM. Kemarin itu sempat turun di tinggal Rp16.000 aja per lembar sahamnya, ya otomatis dividen yield-nya bakalan naik, meskipun dividen per share-nya itu turun. Nah oke, berarti dari sisi dividen yield ini masih menarik ya buat dividen hunter terutama. Dan kalau tadi kita lihat ada peningkatan profitabilitas saya di tahun 2023 ini, kita bisa ekspektasikan nih kira-kira dividen yield-nya di tahun depan itu berapa. Nah caranya gimana? Kita tinggal lihat aja ya, di tahun 2023 ini kan kinerjanya kurang lebih mirip nih dengan tahun 2021. Nah sini kita tinggal lihat aja di tahun 2021 dia bagi dividen berapa ya, tutup bukunya bagi 2.250. Ya kurang lebih kita bisa menerka di tahun 2023 nanti ya, tahun depan bagi dividennya itu per lembar 2.250. Ya, sebenarnya bisa kita hitung kasar aja ya, dengan harga saham GGRM saat ini di kisaran 25 ribuan, ya jadi dividen yield-nya bakal hampir 10% ya kalau kita beli harga sahamnya di saat ini dan kita hold sampai dividen tahun depan. Nah, otomatis yield yang kita dapat bakal lebih tinggi lagi nih, yaitu nggak cuma 7%, bisa mungkin 8-9%-an. Oke, tadi kita udah lihat ya kondisi fundamentalnya GGRM. Dari sisi profitabilitas sebenarnya meskipun net profitnya naik ratusan persen, tapi didukung oleh revenue-nya yang turun nih. Potensi turun sampai 10%. Di satu sisi bagus net profit naik, tapi pangsa pasarnya mulai kesedot oleh kompetitornya. Itu merupakan hal yang kurang baik jadinya. Dari sisi neraca sangat sehat ya, utangnya lebih kecil dibandingkan dengan modalnya, dan dari sisi arus kas juga masih sehat banget. Meskipun memang untuk bagian operation tadi kita bisa lihat trennya masih menunjukkan penurunan. Tapi yang bagus angkanya masih positif untuk yang operation. Jadi sekilas kalau saya simpulkan untuk GGRM ini secara fundamental masih tergolong so-so lah ya. Dari sisi profitabilitas belum balik ke kondisi sebelum pandemi. Nah kalau kondisi fundamentalnya cukup biasa aja, kira-kira sentimen apa nih yang bisa jadi pendorong untuk naiknya harga saham GGRM? Nah tentunya kita bakal lihat rasio valuasi ya. Kita akan coba cek nih, apakah valuasi saham GGRM saat ini tergolong murah atau under value, mulai wajar atau masih kemahalan sih? Nah, di sini kita bisa lihat di rasio valuasi ya. Yang pertama kita akan lihat rasio valuasi price to book value atau PBV. Nah, sini kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir, ternyata memang secara tren menunjukkan penurunan ya. Di tahun 2019 pernah mencapai 2, sekarang angkanya tinggal 0,83. Dengan average selama 5 tahun terakhir di angka 1,16. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya baca rasio PBV, kita berpegangan pada angka 1. Kalau angkanya di kisaran 1 sampai 1,3, berarti harga sahamnya itu wajar atau biasa aja. Tapi kalau sudah mulai lebih tinggi dari 1,3, ya 1,5, 2, itu harga sahamnya sudah mulai over value atau mahal. Tapi kalau harga sahamnya di bawah 1, itu berarti mulai under value ya, atau mulai murah. Jadi kita bisa lihat PBV-nya di kuartal 2 itu di 0,83. Kalau misalnya angka ini balik aja ke 1 ya, berarti ada potensi gain harga sahamnya itu kurang lebih di 20-30% dari harga saham saat ini. Ya kalau kita berharap balik ke angka 2 lagi agak susah lah ya, karena dari sisi kinerja keuangan juga belum balik ke kondisi sebelum pandemi. Ya memang paling banter mungkin kita bisa bandingkan dengan kinerja tahun 2021 ya, karena tahun 2023 ini berpotensi kurang lebih sama kinerjanya dengan tahun 2021. Yang berarti otomatis PBV-nya 1 ya. Jadi kalau GGRM ini bisa stay ya, on track kinerjanya sampai akhir tahun 2023, maka dari sisi rasio PBV mengatakan ada potensi kenaikan sampai ke angka 1 ya. Ada potensi kenaikan harga saham mencapai 20-30% dari harga saham saat ini. Dengan catatan kinerjanya on track ya sampai akhir tahun 2023 ini. Oke, jadi dari sisi rasio PBV mengatakan cukup under value ya, meskipun nggak murah-murah banget, tapi masih tergolong under value lah. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan dengan rasio valuasi yang kedua, yaitu price to earning ratio ya, atau PE ratio. Sini kita bisa lihat trennya selama 5 tahun terakhir, dan di sini ternyata PE ratio GGRM tempat mencapai tertinggi di tahun 2022 ya, mencapai 12,46. Sekarang tinggal 7,45 aja. Nah, buat teman-teman yang belum familiar mungkin baca PE ratio, yang ini kita berpegangan pada angka 10 ya.
Kalau rasio PI rasionya di angka 10-13 itu tergolong harga wajar ya. Kalau di atas 13 itu sudah mulai mahal atau overvalue, tapi kalau mulai di bawah 10 itu sudah mulai makin murah nih atau undervalue. Nah, untuk PI rasio ini juga kita bisa harapannya sama ya dengan tahun 2021 karena kinerja tahun 2023 itu mirip dengan kinerja tahun 2021. Nah, kalau misalnya angka 7,45 ini balik lagi ya ke angka 10, berarti ada potensi kenaikan harga saham sekitar 40-an% ya dari harga saham saat ini. Jadi untuk PI rasio ini juga mengatakan harga saham GGRM saat ini tergolong masih cukup undervalue ya, punya potensi gain sebesar 40% dari harga saat ini. Nah, jadi menurut saya mungkin inilah yang jadi alasan kenapa GGRM ini selama setahun terakhir atau year to date itu naik 40%. Karena memang secara valuasi itu tergolong udah murah banget dibandingkan dengan kinerja yang sudah mulai berbalik arah. Jadi memang untuk GGRM ini sih kalau saya lihat sentimennya lebih ke arah karena valuasinya udah kemurahan aja kemarin. Dan saat ini pun juga masih murah, masih ada potensi naik, tapi buat balik all time high itu agak susah kayaknya. Nah, jadi karena valuasinya masih murah dan kinerjanya sudah mulai baik, kalau misalnya tertarik buat beli dan hold buat dapetin dividennya yang kurang lebih hampir 10% tadi, di GGRM ini tergolong cukup aman banget ya. Karena potensi penurunan harga sahamnya juga udah mulai mengecil nih. Tapi tentunya seperti biasa ya, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi sini saya hanya pure ya, men-sharingkan hasil temuan yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham GGRM versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDP-nya, saat ini sudah ada 690-an emiten yang ngerilis laporan keuangan kuartal 2-nya ya. Jadi masih fresh banget nih, biar nggak telat nganalisanya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan keuangan emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDP-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Ataukah ada yang punya pendapat lain? Boleh banget nih, tulis pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.